Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdi Medali Caniago, NPM A1H024013 dari kelas 2A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan dari pertemuan pertama hingga selesai. Berikut pembahasan di pertemuan pertama. Saya akan bacakan dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama yaitu membahas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bahasa ini memiliki hakikat atau sifat dasar, yaitu sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. 2. Sebagai alat pemersatu. Dengan ratusan bahasa daerah yang ada, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi antar suku dan daerah di Indonesia. 3. Sebagai sarana komunikasi resmi, digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media massa, dan dokumen hukum. 4. Sebagai bahasa tumbuh dan berkembang. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca dalam kurung bahasa penghubung di wilayah Nusantara sejak berabad-abad lalu, bahkan sebelum kemerdekaan. Pertemuan kedua, sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia merujuk pada cara seseorang menggunakan bahasa Indonesia yang mencerminkan penghargaan, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap bahasa nasional. Sikap ini mencakup aspek sikap positif terhadap bahasa Indonesia baik dalam penggunaan, pemeliharaan, maupun pengembangan. Berikut adalah beberapa sikap berbahasa Indonesia yang baik. 1. Bangga terhadap bahasa Indonesia, yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Menggunakan dengan percaya diri dalam forum nasional maupun internasional. Pertemuan yang kedua, mengutamakan bahasa Indonesia. 1. Itu dibagi menjadi 2. 1. Menggunakannya dalam komunikasi resmi, baik lisan maupun tulisan. 2. Menjadikan bahasa utama di ruang publik seperti papan nama, media massa, dan dokumen resmi. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan pilihan kata. 4. Melestarikan bahasa Indonesia, seperti menjaga agar bahasa Indonesia tidak digantikan oleh bahasa asing secara berlebihan, menghindari percampuran bahasa yang tidak perlu dalam kurung seperti campur aduk dengan bahasa Inggris tanpa alasan. 5. Mengembangkan bahasa Indonesia, mendukung pengayaan kosakata yang istilah-istilah baru, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah, teknologi, dan budaya. Contoh sikap nyata, yaitu seperti menulis surat resmi dengan struktur dan ejaan yang tepat, menyampaikan pidato atau presentasi dalam bahasa Indonesia yang sesuai, dan tidak berlebihan dalam menggunakan istilah asing jika sudah ada pendanaannya dalam bahasa Indonesia. Jika kamu ingin saya bisa cukup. Itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga,
Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan wahana utama dalam membentuk, menyimpan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, penanaman hakikat dan nilai bahasa sangat penting agar generasi masa kini dan masa depan mampu memanfaatkan bahasa sebagai sarana penggerak atau pengantar ilmu pengetahuan. 4. Judul singkat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian. Ini pertemuan keempat. Setelah judul itu ada namanya latar belakang. Latar belakang yaitu seperti mengapa penelitian ini penting dan masalah yang dihadapi dalam relevansinya. Itu yang keempat, berjudul menjelajahi dunia pustaka. Setelah latar belakang ada namanya rumusan masalah atau tujuan. Itu contohnya seperti pertanyaan penelitian dan tujuan utama dari studi. Setelah rumusan masalah atau tujuan, ada namanya tinjauan pustaka. Ini opsional ya, tidak perlu. Bisa dipakai, bisa tidak. Itu contohnya studi-studi terdahulu yang relevan, landasan teori. Selanjutnya ada metodologi, yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, dan teknik pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya ada namanya hasil penelitian, yaitu disajikan dalam bentuk grafik atau tabel atau diagram, dan fokus pada temuan utama. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan isinya adalah interpretasi hasil dan keterkaitan dengan teori atau studi sebelumnya. Selanjutnya ada yang namanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu berisi seperti jawaban atas rumusan masalah, implikasi penelitian, dan rekomendasi atau tindak lanjut. Selanjutnya ada referensi. Referensi itu sama seperti daftar pustaka sepertinya ya. Itu sumber-sumber ilmiah yang digunakan untuk mencari materi di pembahasan. Terus di pertemuan kelima, presentasi ilmiah. Itu membuat presentasi tentang kegiatan. Dan ini pertemuan 6, selanjutnya pertemuan 6 ke 7. Proposal kegiatan. Itu membuat proposal kegiatan. Kalau saya dulu membuat proposal tentang jualan ayam betutu sambal hijau. Selanjutnya pertemuan ke-8 itu adanya namanya UTS. Pertemuan ke-9 membuat proposal kegiatan. Membuat proposal kegiatan yang seperti itu pertemuan 6 dan ke-7. Pertemuan 10 dan ke-11 mendesain proposal penelitian, mendesain tentang proposal penelitian. Pertemuan 12 dan